Ya, shalom teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Kakak percaya pasti sangat luar biasa ya. Karena kita punya Allah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita mau membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B. Ayat yang terakhir ya. Kita membaca sama-sama ya. Sudah ada di layar teman-teman semua. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kita baru merayakan hari raya Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas dosa, atas iblis, dan atas maut. Ini berarti satu berita sukacita untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Karena Yesus sudah bangkit dan dia memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata berita sukacita ini, tolong diklik Kak. Iya, berita sukacita tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit tadi, tidak semua orang mendengarnya. Karena itu kita perlu menyampaikan kepada orang lain. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada satu orang yang saat Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya bahwa ia bangkit kepada para murid, ada satu orang yang tidak hadir pada waktu itu. Siapa dia? Ya, namanya adalah Thomas. Nah, ini dia. Namanya Thomas atau yang disebut dengan Didimus. Di Alkitab memang tidak diceritakan kenapa Thomas tidak hadir waktu Yesus menunjukkan diri kepada para murid pada waktu itu. Bisa jadi karena memang Thomas sangat sedih. Sangat sedih karena ditinggalkan Tuhan Yesus. Sehingga dia pergi, tidak tahu kemana. Nah, saat Yesus menunjukkan diri kepada murid yang lain, Thomas nggak ada. Itulah yang membuat Thomas ragu. Thomas tidak percaya kalau teman-temannya, murid-murid yang lain menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Thomas bilang, nggak mungkin lah. Masa Tuhan Yesus bangkit? Ternyata teman-teman, Thomas lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus pernah bilangkan bahwa ia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Thomas lupa pada firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesus. Karena itu dia pergi. Dia tidak percaya, dia ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus itu baik. Dia itu peduli pada pergumulan, pada keraguan seseorang. Dia tidak membiarkan seseorang itu ragu terhadap dirinya. Karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang ke-8, ya, waktu murid-murid seperti biasa berkumpul di kota Yerusalem. Di hari yang ke-8, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain lagi. Tapi Thomas waktu itu juga masih belum percaya.
kalau Yesus itu sudah bangkit. Lihat ya, wajahnya Thomas yang menggunakan baju warna coklat, yang di kepalanya juga ada topi yang ada kuning dan merahnya. Lihat ya, dia masih murung. Dia masih nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Murid-murid yang lain bersuka cita. Murid-murid yang lain itu senang karena Yesus sudah bangkit. Itu yang kakak tandai dengan tanda panah merah itu Thomas. Dia masih ragu. Sementara murid-murid yang lain bersuka cita. Dan waktu itu ternyata teman-teman, mereka berkumpul di kota Yerusalem ini dengan pintu dan jendela terkunci. Kenapa? Karena mereka masih takut terhadap orang lain. Karena itu setelah mereka berkumpul di satu rumah, mereka mengunci pintu, mengunci jendelanya supaya orang lain jangan masuk. Ternyata teman-teman, waktu mereka sedang bercakap-cakap, Yesus hadir di sana. Lihat ya, Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Inilah perkataan Yesus yang diucapkan juga saat Thomas tidak ada bersama para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Waktu Thomas bersama dengan teman-teman para murid lain, Yesus juga mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Lihat ya, kakak kasih tunjuk, itu yang kakak kasih panah warna merah itu Tuhan Yesus hadir. Padahal pintu dan jendela terkunci, tapi Yesus bisa hadir. Kenapa? Karena Yesus itu Allah. Yesus Maha Hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Kenapa Tuhan Yesus mesti hadir kepada murid-murid secara khusus pada saat Thomas ada bersama dengan para murid lainnya? Karena Yesus tahu Thomas masih ragu-ragu. Thomas gak percaya terhadap kebangkitan Yesus. Karena itu teman-teman, waktu Thomas berkumpul bersama teman-teman murid lainnya, Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Tujuannya apa? Supaya Thomas percaya. Supaya Thomas tidak ragu-ragu lagi terhadap firman. Supaya Thomas tidak ragu lagi terhadap kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa ia sudah bangkit. Ya. Nah, waktu itu Thomas bilang begini. Yesus bilang begini. Thomas, taruhlah jarimu di sini. Sambil menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Itulah kata Tuhan Yesus kepada Thomas secara khusus. Benar. Ini engkau Tuhan. Iya, ini aku, kata Yesus kepada Thomas. Ini aku, Yesus yang disalib menebus dosa-dosa manusia. Dan aku sudah bangkit seperti apa yang pernah aku katakan, bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit menang atas dosa, maut dan iblis. Nah, teman-teman, setelah Yesus mengatakan demikian, barulah Thomas percaya bahwa memang Yesus bangkit. Bahwa memang apa yang dikatakan Yesus, apa yang difirmankan oleh Yesus itu adalah benar. Dan dia mengaku kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Sejak saat itulah teman-teman, Thomas dipulihkan. Tidak lagi murung, tidak lagi sedih. Tapi dia sudah dipulihkan. Dia bersuka cita, dia senang dan girang. Karena apa? Karena dia sudah melihat Tuhan. Dia sudah mengenal bahwa Yesus itu adalah
Pribadi yang benar-benar bangkit dari kematian. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus katakan kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat hafalan kita tadi ya, yang terakhir kalimatnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semua percaya kepada Kristus Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, walaupun nggak melihat Tuhan, Yesus bilang apa? Berbahagia. Pertanyaannya adalah, hari ini adakah keraguan di dalam diri teman-teman? Selama mengikut Yesus, selama percaya kepada Yesus, adakah teman-teman masih ragu tentang pribadi Yesus yang sudah bangkit memberikan hidup kekal? Nanti teman-teman, kalau ada yang masih ragu, silakan nanti berdoa sama kakak-kakak mentor. Nanti kakak mentor akan menolong engkau supaya engkau tidak ragu lagi. Karena apa yang dikatakan Yesus adalah ya, amin, dan benar. Yesus Kristus sudah bangkit menang atas dosa, maut, dan iblis. Karena itu jangan pernah ragu lagi. Amin. Atau mungkin ada teman-teman yang masih ragu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan untuk yang lain. Untuk saya nggak mungkin kayaknya. Teman-teman, lihat firman Tuhan ini. Alkitab berkata bahwa Yesus akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membuktikan bahwa ia bangkit karena ia adalah Tuhan. Mungkin juga ada teman-teman yang ragu terhadap iman percaya teman-teman. Saat berdoa ragu-ragu, benar enggak ya? Aku bisa enggak ya? Tuhan jawab doa saya apa enggak ya? Teman-teman, kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan pernah ragukan kebenaran firman. Jangan pernah ragukan Yesus yang adalah Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Jangan pernah ragukan kebenaran firman. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita bisa belajar bahwa keraguan itu bisa terjadi dalam hidup seseorang. Kalau dia mungkin terlalu sedih, kecewa sama Tuhan. Atau bisa jadi seperti Thomas tadi, meninggalkan persekutuan, meninggalkan sekolah minggu. Sehingga dia tidak bertumbuh dan tidak mengenal firman Tuhan. Bisa menjadi ragu-ragu. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yesus tidak membiarkan engkau ada dalam keraguan. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia adalah benar. Firman Tuhan iya dan amin. Jadi mulai hari ini tetapkan dirimu, tetapkan hatimu, tetapkan imanmu kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menolong kita semakin menguatkan iman percaya kita pada Kristus Sang Juru Selamat, kepada kebenaran firman. Karena hanya itulah yang membuat kita menang, membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera, membuat kita bisa menatap masa depan penuh dengan harapan. Amin, Tuhan memberkati.